Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan legislatif dan pendapatan akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 pada Senin 31 Mei 2021 di ruang sidang DPRD Tanggamus. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga bersama Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan dan Wakil Ketua 3 Kurnain ini dihadiri 34 anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus serta jajaran eksekutif Pemkab Tanggamus. Terlihat hadir Bupati dan Wakil Tanggamus, Sekretaris DPRD, jajaran Forkopimda dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Tanggamus. Sebelum rapat paripurna dibuka, kami persilakan kepada saudara sekretaris Dewan untuk melaporkan kehadiran anggota Dewan dan surat-surat masuk. Dipersilakan. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Senin tanggal 31 Mei 2021 waktu 13.30 sampai selesai. Acara rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Jumlah anggota 45 orang, hadir 34 orang, tidak hadir 11 orang. Keterangan sakit 2 orang, izin 5 orang, tanpa keterangan 3, jumlah 40 orang. Surat masuk DPRD Kabupaten Tanggamus. Kota 28 Mei 2021 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kotaku nomor 170 garing 988 garing 18 garing 2021 lampiran kosong perihal penetapan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat-rapat paripurna pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 waktu 13.30 WIB sampai selesai. Tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus. Pakaian sipil resmi. Acara rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Demikian untuk maklum. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, Ketua Heri Agus Dewan Esos ditandatangani, Sekretaris Dewan Dr. Syekh Rahman ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudara Dewan yang telah melaporkan kehadiran anggota Dewan serta membacakan surat-surat masuk. Dari laporan kehadiran anggota Dewan yang terhormat diketahui sebanyak 34 orang anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna ini. Dengan demikian rapat paripurna memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 3 tahun sidang 2021 dengan acara penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, melalui rapat paripurna ini disampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus
yang disampaikan Saudari Bupati dalam rapat paripurna tanggal 20 Mei 2021 yang lalu telah selesai dilakukan pembahasannya oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif, dan pada hari ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Panitia Khusus akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Untuk itu, kepada juru bicara Panitia Khusus dipersilakan untuk menyampaikan laporannya. Juru bicara Pansus atau Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPRD Tanggamus, Peter Anderson, dalam laporannya menyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020 yakni pendapatan sebesar 1.634 triliun, kemudian belanja daerah 1.268 triliun, sementara surplus kenaikan pendapatan sebesar 14.381 miliar. Namun untuk pembiayaan penerimaan sebesar 55.672 miliar, akan tetapi pengeluaran hanya berkisar 2.800 miliar. Kemudian terjadi silpa sebesar 38.491 miliar rupiah. Selain itu, anggaran pendapatan setelah perubahan sejumlah 1.757 triliun, namun yang terrealisasi hanya sebesar 1.634 triliun dengan selisih 122.800 miliar. Kemudian untuk realisasi anggaran belanja setelah perubahan, sejumlah 1.268 triliun, dengan rincian 1.423 triliun terrealisasi hanya 1.268 triliun dengan selisih sebesar 154.737 miliar rupiah. Juga untuk anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan dinyatakan nihil. Anggaran pembiayaan neto sebesar 52.872 dengan anggaran pembiayaan neto 52.872, artinya hanya selisih 2.304 miliar rupiah. Peter juga menyampaikan bahwa pihaknya atas nama Panitia Khusus dan seluruh anggota DPRD Tanggamus menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada Pemkab Tanggamus atas pengelolaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 secara tepat dan jelas. Namun ada sedikit catatan dari Pansus yang menekankan khusus kepada bagian pengelola pendapatan asli daerah atau PAD agar pencapaian omset, baik dari pajak dan retribusi maupun sektor pariwisata, agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan tiap tahun. Laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudari Bupati dan Saudara Wakil Bupati Tanggamus, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Komandan Distrik Militer 0424, Kepala Kepolisian Daerah Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Ketua Pengadilan Agama Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten, staf ahli Bupati, beserta kepala dinas, badan, kantor, bagian, para camat Kabupaten Tanggamus, dan rekan-rekan pers yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un, hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat bersama-sama hadir dalam rangka rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Salawat serta salam juga kita junjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Semoga kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya sebagai juru bicara atas nama Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus
untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Dan masih dalam suasana Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, bahwa berdasarkan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dasar hukum 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ini nomor 2 sampai nomor 13 dan saya bacakan, tapi saya lanjutkan terlampir. Saya lanjutkan. Romawi kedua, materi pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: poin A, laporan realisasi anggaran; B, neraca; C, laporan merupakan saldo anggaran lebih; D, laporan operasional; E, laporan arus kas; F, laporan merupakan ekuitas; G, catatan atas laporan keuangan. Romawi 3, hasil pembahasan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 salah satunya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 terdiri atas: A, pendapatan Rp 1.634.262.408 rupiah,308 sen. B, belanja Rp1.889.611.240 sen. Surplus Rp14.381.248.106,46 sen. C, pembiayaan penerimaan Rp552.361.319,11 sen. Pengeluaran Rp2.800.000.000. Silpa Rp38.491.113. Saya ulangi, Rp38.491.113.212,65 sen. Adapun laporan realisasi anggaran sebagai berikut. 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp122.801.250 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.762.983.559 rupiah. B. Realisasi Rp1.694.282.308,40 sen. Selisih lebih Rp800.501.250 sen. 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.289.611.240,86 sen dengan rincian sebagai berikut. A.
anggaran belanja setelah perubahan 1.427.359.631 rupiah,81 sen. B. Realisasi 1.859.811.240 rupiah,86 sen. Selisih lebih 154.737 juta. Saya ulangi, 154.747.348.390 rupiah,95 sen. 3. Selisih anggaran dengan realisasi sejumlah 14.381.248.106 rupiah,46 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Surplus dalam kurung defisit setelah perubahan 50.567.540.997 rupiah,50 sen. B. Realisasi selisih 14.381.248.106 rupiah,46 sen. 4. Setelah anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 55.562.361.319 rupiah,11 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan 55.668.000. Saya ulangi, 55.990.997 rupiah,50 sen. B. Realisasi selisih kurang 55.572.361.319 rupiah,11 sen. Selisih kurang 3.370.321 rupiah,61 sen. 5. Selisih nihil anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,0 dengan rincian sebagai berikut. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 0, realisasi selisih kurang 0. 6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 52.872.361.319 rupiah,11 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Anggaran neto setelah perubahan 50.587.940.997 rupiah,50 sen. B. Realisasi selisih kurang 52.872.361.319 rupiah,11 sen. Selisih kurang 2.304.321.361 sen. Neraca per 30 Desember 2020 sebagai berikut. A. Jumlah aset 2.239.354. Saya ulangi. A. Jumlah aset 2.293.934.608,01 sen. B. Jumlah kewajiban 24.236.000. Saya ulangi, jumlah kewajiban 24.234.579,42 sen. C. Jumlah ekuitas dana
2.232.428,58 sen. Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut. A. Saldo anggaran lebih awal 55.990.997,50 sen. B. Penggunaan saldo tahun berjalan penggunaan saldo tahun berjalan 55.672.351.319 rupiah,11 sen. C. Sisa lebih kurang pembiayaan 38.491.113.212 rupiah,65 sen. D. Saldo anggaran lebih akhir 38.491.113.212 rupiah,65 sen. Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana berikut. A. Pendapatan RO 1.354.229.799,85 sen. B. Beban RO 1.131.634.340 rupiah,37 sen. Surplus garis miring defisit dari operasi 74.196.796.456 rupiah,47 sen. C. Pos luar biasa pendapatan luar biasa (RO) 0. Beban luar biasa 26.930.701 rupiah,088%. Surplus garis miring defisit RO 47.266.900,36 rupiah,47 sen. Laporan arus kas untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut. A. Saldo kas awal per 1 Januari 2020 55.745.933.988 yang disampaikan oleh juru bicara panitia khusus tadi. Kami berkesimpulan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 dapat disetujui. Kami tanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat, apakah kesimpulan tadi dapat kita setujui? Selanjutnya dipersilakan. Sementara, Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani mengatakan dirinya merasa bersyukur karena seluruh fraksi di DPRD Tanggamus menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020, sehingga dapat disahkan dalam rapat paripurna ini. Dengan disetujui oleh DPRD Tanggamus, maka Bupati Tanggamus akan menyampaikan dan meneruskan kepada Gubernur Lampung selaku perpanjangan dari pemerintah pusat untuk dievaluasi, dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Selanjutnya Bupati Tanggamus juga meminta dan memperhatikan
dan menindaklanjuti seluruh sumbang saran pendapatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Legislatif Pansus dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un yang saya hormati Bupati Kabupaten Tanggamus, saya hormati para wakil ketua dan anggota DPR Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Tanggamus dan di 0424, kemudian Kapolres yang diwakili oleh Kabak Polres Tanggamus, Kajari Tanggamus ataupun yang mewakili Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung, yang saya hormati jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, kemudian camat Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati tokoh masyarakat, insan pers, dan unsur ormas serta hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan nikmat yang lainnya. Semoga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita insya Allah menjadikan semangat kita untuk dapat beribadah, untuk dapat berbuat lebih baik lagi dengan karya-karya kita dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab serta pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Tanggamus tercinta dengan lebih baik lagi. Berkat rahmat Allah Jualah pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di sini guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Sidang Dewan yang terhormat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 152 dinyatakan bahwa DPRD Kabupaten Kota memiliki fungsi anggaran. Salah satunya yaitu membahas perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kota. Selanjutnya di dalam Pasal 154 disebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota memiliki tugas dan wewenang. Salah satunya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Kabupaten Kota. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tanggamus mengapresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Proses penyusunan dan perda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah dimulai dari tahapan rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh panitia khusus DPRD dan perangkat daerah dari tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei tahun 2021 dan akhirnya pada kesempatan yang baik ini seluruh fraksi menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 sehingga disahkan dalam rapat paripurna DPRD yang kita laksanakan pada hari ini. Setelah rapat paripurna ini, maka tahapan selanjutnya kami akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020
kepada Gubernur Lampung selaku perpanjangan pemerintah pusat untuk dievaluasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Kita berharap proses evaluasi di pemerintah Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu, atas kerjasama yang telah terjalin di dalam menyelesaikan semua tahapan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih atas kerjasama, evaluasi serta sumber saran yang konstruktif dari segenap anggota DPRD yang terhormat. Selanjutnya kepada seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, saya minta untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh sumber saran, pendapat dan rekomendasi yang disampaikan oleh segenap pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat pembahasan yang telah dilaksanakan. Semua ini adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan apabila selama proses pembahasan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD sekalian, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Termasuk seperti apa yang tadi disampaikan oleh anggota DPRD, Saudara Nuzul, bahwa dalam proses pembahasan ternyata misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan. Oleh karenanya, mudah-mudahan ini akan menjadi perbaikan untuk kinerja kami ke depan. Dan saya berharap bahwa hubungan harmonis itu tentu dijalin oleh semua pihak. Sehingga ini menjadi kesempatan kita untuk dapat sama-sama saling berintrospeksi diri dan juga saling mengingatkan agar hubungan yang lebih harmonis, sinergi yang lebih baik dapat tercipta di masa yang akan datang. Untuk permasalahan yang tadi, sebetulnya terus terang saya sendiri belum tersampaikan berita itu. Nanti akan kami dalami dan tentunya akan kami tindak-lanjuti sesuai dengan aturan yang ada tentunya dan juga sesuai dengan norma dan etika yang berlaku terhadap jajaran dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus apabila melakukan hal-hal yang dipandang tentunya tidak tepat. Tapi sebaliknya juga saya berharap mudah-mudahan dalam suasana pembahasan akan tercipta suatu evaluasi yang betul-betul dapat bersinergi dengan baik. Kemudian juga saya sangat yakin semua pihak sama-sama berniat yang baik dan tulus untuk memberikan kinerja dan juga masukan terbaiknya yang konstruktif untuk pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Tanggamus. Namun terkadang itulah sebagai manusia kita tidak pernah ada yang sempurna. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi semua pihak, termasuk juga dari jajaran kami dan juga saya selalu mengingatkan kepada diri saya dan juga pada kesempatan ini saya juga ingin menghimbau dan mengajak kita semua, mari kita bicara dalam menggunakan medsos. Karena terkadang dengan kata-kata yang salah, kata-kata yang salah, ungkapan yang salah, bukan hasil positif yang kita dapatkan, tapi justru menuai permasalahan yang bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya, insya Allah ke depan hubungan harmonis akan sangat lebih baik lagi. Segala ketika masukan yang konstruktif, saya sangat yakin akan kebaikan kita bersama, tentunya akan sama-sama kita indahkan dan kita perbaiki semuanya dengan bijak. Dan sebelum saya akhiri, tadi telah disampaikan pantun. Saya sebetulnya nggak siap pantun, tapi alhamdulillah ini telah dipersiapkan dalam sambutan saya ada pantunnya juga. Jadi saya agak tenang juga, Pak. Ini pantun dibalas juga nih dengan pantun. Terima kasih kepada Saudari Bupati Tanggamus yang telah menyampaikan sambutan dan pantunnya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian rapat paripurna hari ini. Atas kesabaran dan ketekunan saudara mengikuti acara pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami tutup.
Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanggamus Lampung, Riki Resnov, Sabure TV melaporkan.